Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan masuk kepada kita. Pertanyaan itu bunyinya, bagaimana Ustadz cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Jadi pertanyaannya, bagaimana Ustadz cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Kami jawab, menghidupkan nisfu Sya'ban sebenarnya tidak ada cara yang dikhususkan. Apakah misal harus kumpul di masjid, ataukah misal kumpul di lapangan, atau kumpul di rumah. Karena perintah dari Nabi SAW, dia garis besarnya secara umum. Pertama, Nabi menerangkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam yang sangat mulia. Kemudian yang kedua, malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan untuk dihidupkan. Kemudian yang ketiga, malam nisfu Sya'ban malam diijabah doa. Malam nisfu Sya'ban malam berzikir kepada Allah. Malam nisfu Sya'ban malam di mana Allah Subhanahu wa taala menghujani manusia dengan rahmat, dengan keberkahan, dengan anugerah, dengan hal-hal yang begitu banyak. Itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Tapi secara kekhususan Nabi Muhammad memerintahkan kumpullah di masjid dan beginilah, itu tidak ada untuk malam nisfu Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika malam nisfu Sya'ban berangkat ke pemakaman Baqi' Nabi Muhammad malam-malam ketika diikuti oleh Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya Rasulullah SAW mengangkatkan tangan berdoa di depan makam Baqi', dan Sayyidatuna Aisyah berpikiran bahwa Nabi Muhammad berangkat ke istrinya yang lain. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, duhai Aisyah, apakah kamu tidak tahu malam ini malam apa? Ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam di mana Allah ampuni semua hamba-hambanya terkecuali musyrik, musyahin. Musyahin itu orang yang punya kebencian, permusuhan, dendam, naudzubillah min dzalik. Nah, tapi para ulama-ulama itu di dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu mereka memiliki cara-cara tersendiri. Seperti salah satu contoh saya sampaikan, Al-Imam Khalid bin Ma'dan. Imam Khalid bin Ma'dan dan juga Imam Luqman bin Amir, dan selain mereka berdua, artinya masih banyak ulama-ulama yang tidak saya sebutkan, karena diantaranya Al-Imam Hakim juga, itu di mana mereka itu kalau malam nisfu Sya'ban, pertama yalbasuna fiha ahsana thiyabihim, mereka memakai baju yang bagus luar biasa, wa yatabakharun, mereka mewangikannya dengan bukhur itu gahru, wa yaktahilun, dan mereka memakai celak di mata-mata mereka, kemudian wa yaqumuna fil masajid. Yaqumun itu mereka berdiam diri, artinya mereka memakmurkan masjid. Jadi menurut dua imam ini, yang dua imam ini disepakati atau dibenarkan atau disetujui oleh Imam Abu Ishaq Rahuyah. Abu Ishaq Rahuyah ini salah satu ulama ahli hadis yang terkenal, termasuk murid beliau adalah Al-Imam Bukhari salah satunya. Nah, Abu Ishaq Rahuyah pun mengatakan bahwa sunnat menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini dengan berkumpul kita di masjid, berkumpul kita di sebuah tempat berjamaah bersama-sama, jamaatan, dan memakai baju bagus, wewangian, kemudian iktihal, mandi dan lain-lain. Bahkan Abu Ishaq Rahuyah mengatakan bahwa kumpulnya malam nisfu Sya'ban bersama-sama di dalam sebuah tempat, di majlis, di madrasah, di pesantren, itu bukan perkara yang bid'ah, kata beliau. Dan itu ditukil oleh Imam Al-Kirmani, di mana beliau memiliki hasyiyah atau syarah untuk Sahih Al-Bukhari. Nah, Imam Al-Kirmani ini menukil pendapat Abu Ishaq Rahuyah bahwa malam nisfu Sya'ban berkumpulnya kita di masjid, di madrasah atau semacamnya bukanlah perkara yang bid'ah. Maka oleh sebab itu, malam nisfu Sya'ban saya jawab, yang terbaik kita hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan bersama-sama di masjid, atau mungkin kaum perempuan, ibu-ibu di rumah berjamaah dengan tetangganya, di madrasahnya. Nah, berkumpul bersama-sama, kemudian bacalah Al-Quran, bacalah surat Yasin, bacalah doa, bacalah istighfar, bacalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, bacalah sebanyak apapun permohonan kita di malam nisfu Sya'ban nanti, malam ini, maka tetap itu tidak akan pernah mengurangi keagungan Allah ketika semua hamba-hambanya diijabah semua doanya oleh Allah. Makanya kata Allah di dalam hadis qudsi, andaikan semua hambaku, jin, manusia, malaikat semua meminta kepada aku dan aku berikan permintaan mereka semua,
niscaya tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki, keagunganku dan lain-lainnya, terkecuali menguranginya itu perkara seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut kemudian diangkatkan. Itu menguranginya seperti itu. Bayangkan coba besarnya lautan anugerah Allah, keagungan Allah. Maka jangan berkecil hati, jangan berputus asa, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, dan malam nisfu Sya'ban ini adalah kesempatan kita bersama untuk beribtihal, untuk beriktiraf kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Dan mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban ini adalah malam kebahagiaan kita semua, kebahagiaan kita dengan mendapatkan ridha Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, syafaat Allah, dan mendapatkan jaizah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban ini, sebagaimana Nabi katakan, ini nisfu Sya'ban seperti qobliyah salat fardu. Jadi sunat puasa juga. Ya, sebagaimana salat fardu ada qabliyahnya, ada sunnahnya, maka puasa Ramadan itu puasa fardu juga ada qabliyahnya. Qabliyahnya adalah Sya'ban, ba'diyahnya nanti 6 hari di bulan Syawal. Ini mudah-mudahan jawabannya bermanfaat, khususnya bagi yang bertanya, jamaah dari mana ini. Insyaallah mudah-mudahan, mohon maaf saya tidak disebutkan namanya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan insyaallah malam ini kita hidupkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.